Halo Sobat Sehat, saya Dr. Asadi sebagai Kepala IGD Rumah Sakit Siloam Jaya Palembang. Hari ini kita akan memperkenalkan apa saja yang terdapat di UGD Rumah Sakit Siloam Jaya Palembang. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu IGD. IGD merupakan suatu unit di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menyediakan penanganan awal pada pasien-pasien yang gawat darurat yang memerlukan tindakan segera. Di sini pasien dilakukan penanganan darurat dan didiagnosa cepat serta dilakukan penunjang untuk menentukan apa tindakan selanjutnya. Untuk fasilitas UGD dari Rumah Sakit Siloam Jaya, kita di sini ada 3 unsur penting. Yang pertama adalah SDM-nya. SDM, dokter dan perawat Rumah Sakit Siloam Jaya telah memiliki sertifikasi yang lengkap, baik itu ACLS, ATLS, BLS maupun sertifikasi lainnya. Mereka pun sudah bekerja berpengalaman. Rata-rata dokter di sini telah bekerja lebih dari 5 tahun. Untuk dokter spesialisnya di sini kita standby on call 24 jam, di mana kita telah mengatur jadwal on call kepada para dokter spesialis tersebut. Untuk tempat tidur di sini ada 3 bed resusitasi, ada 8 bed observasi, ada ruangan connect 1 buah dan 1 buah ruangan isolasi. Untuk penunjangnya sendiri kita memiliki 2 penunjang, baik itu ada radiologi dan laboratorium, di mana kedua penunjang tersebut bertugas selama 24 jam, di mana radiologi kita mampu melakukan MRI, CT scan dan konvensional. Jadi untuk pasien-pasien yang berobat di UGD Rumah Sakit Siloam, pertama, pasien memungkinkan kita jemput pasien ke rumah. Apabila pasien memerlukan panggilan ambulans segera, bisa menghubungi call center Rumah Sakit Siloam Jaya, yaitu 1500911. Setelah menghubungi nomor tersebut, kita bisa jemput pasien ke rumah. Itu kita sebut pre-hospital. Setelah sampai di rumah sakit, kita lakukan triase. Triase merupakan suatu prioritas dalam penanganan pasien di instalasi gawat darurat untuk menentukan pasien yang mana yang memerlukan tindakan segera. Untuk triase sendiri kita bagi 3, triase merah, kuning, dan hijau. Setelah itu pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter emergensi. Setelah pemeriksaan dokter, lalu dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan penunjang. Setelah pemeriksaan penunjang, dokter akan menyimpulkan apakah pasien akan dipulangkan atau rawat inap. Baiklah sobat, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 keunggulan dari IGD kami. Yang pertama, IGD kami merupakan IGD yang trauma center, di mana kami didukung oleh dokter-dokter bedah yang berkomitmen dan siap 24 jam menangani kasus trauma center. Bedah apa saja kita punyain? Bedah umum, bedah ortopedi, bedah saraf, bedah onkologi, bedah urologi, bedah torak, bedah vaskuler, bedah THT, mata, dan bedah plastik. Kita pun didukung oleh fasilitas layanan kamar operasi yang siap 24 jam menangani operasi kapanpun. Selanjutnya yang kedua adalah STEMI Center. STEMI Center ini ditujukan untuk pasien-pasien yang mengalami akut coronary syndrome yang memerlukan tindakan segera. Kita memiliki dokter kardiologis 24 jam yang siap juga untuk menangani pasien-pasien STEMI tersebut. Untuk pasien-pasien tersebut, apabila diperlukan tindakan cath lab, kami siap 24 jam mengaktifkan cath lab kami. Untuk targetnya sendiri, kami memiliki target door to balon kurang dari 90 menit. Jadi pasien yang datang dari UGD masuk sampai tindakan CAT, kita mempunyai waktu 90 menit. Untuk unggulan kita yang ketiga adalah stroke center, di mana pasien-pasien yang stroke akut kita bisa menangani dengan cepat dan tepat. Stroke akut ini dapat menyebabkan kerusakan otak yang permanen dan bahkan kematian bila tidak ditangani dengan cepat. Oleh karena itu, kami memiliki respon time door to needle adalah 30 menit. Oke sobat, untuk gejala dari stroke akut tersebut ada 3. Yang pertama,
wajah yang asimetris, yang kedua, kelemahan setengah anggota tubuh, yang ketiga, bicaranya pelo yang mendadak. Untuk penyebabnya sendiri kita dibagi dua sobat. Yang pertama ada diakibatkan oleh pendarahan dan yang kedua bisa diakibatkan oleh sumbatan. Untuk penanganan sendiri berbeda sobat. Yang untuk pendarahan kita lakukan pembedahan. Itu tergantung lagi dari jumlah pendarahan yang ada. Kalau kecil tidak perlu, tapi kalau besar juga kita lakukan pembedahan. Untuk sumbatan sendiri sobat, kita lihat dulu onsetnya. Kalau onsetnya kurang dari 4,5 jam, kita bisa lakukan tindakan fibrinolitik ataupun tombektomi bila tindakan fibrinolitik tersebut gagal. Jadi kalau teman-teman di rumah menjumpai saudara, sahabat, kerabat dengan 3 gejala tersebut, bisa kita curigai sebagai stroke yang akut. Oleh karena itu, bawalah segera ke UGD terdekat. Pak, kenapa Pak? Pak. Halo, Silom Sriwijaya. Oke, baik Bu. Kita akan segera kirimkan dokter sama ambulan kita ke sana. Oke, makasih ya Mbak. Pak, tunggu ya Pak ya. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak, bisa karena sumbatan atau karena pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, stroke merupakan suatu penyakit atau penyebab penyakit yang menyebabkan kematian atau kecacatan yang paling tinggi di dunia. Nah, stroke sebenarnya banyak penyebabnya, tapi cara kasarnya atau cara garis besarnya stroke itu adalah pecah ataupun sumbatan di pembuluh darah otak. Sebenarnya bisa dari jantung, bisa dari kekentalan darah dan lain-lainnya. Secara sederhana, gejala stroke dapat kita deteksi dengan metode FAST, yaitu berupa face dropping, gejala wajah tidak simetris, yang kedua arm weakness, lengan kehilangan tenaga, yang ketiga speech difficulties, yaitu gejala kesulitan berbicara, dan yang keempat yaitu time to call, artinya kita harus mencatat mulainya gejala-gejala tersebut dan kita harus segera ke rumah sakit. Kenapa harus segera? Karena lebih kurang 2 juta sel saraf terancam mati setiap menitnya ketika stroke terjadi. Stroke merupakan penyakit gawat darurat yang berpacu dengan waktu. Dan sekitar 87% kasus stroke adalah stroke tipe sumbatan. Nah, pasien stroke berpeluang besar untuk sembuh bila mendapatkan pengobatan trombolitik dalam waktu kurang dari 4,5 jam dari saat serangan stroke. Jika terjadi serangan stroke, catat waktu kejadiannya, lalu secepatnya dibawa ke rumah sakit. Karena waktu sangat berharga bagi pengobatan stroke. Dalam pengobatan stroke, pilihlah fasilitas kesehatan yang terpadu atau stroke ready, agar tata laksana dan pemulihannya dapat berjalan semaksimal mungkin. Di Siloam, kita mempunyai 2 fasilitas, baik secara operatif maupun endovaskuler. Endovaskuler adalah penata laksanaan stroke terbaru, di mana kita menggunakan sistem kateterisasi yang bisa mengobati baik stroke karena sumbatan ataupun karena stroke akibat perdarahan. Mari kita tingkatkan kesadaran atau kepedulian dan kewaspadaan terhadap penyakit stroke. Kenalilah gejalanya dan segera dibawa ke rumah sakit dengan fasilitas kesehatan dan tim tenaga medis yang terpadu agar keberhasilan penanganan kita terhadap semua kasus stroke bisa kita harapkan tercapai.